Bahan-bahan yang digunakan ada air normal, air panas, dan air dingin. Dan juga garam. Tunggu hingga larut, dan jangan lupa hidupkan stopwatch untuk menghitung waktunya. Air panas membutuhkan waktu 25 menit 24 detik. Air normal membutuhkan waktu 26 menit 36 detik. Sedangkan air dingin membutuhkan waktu 27 menit 47 detik. Kesimpulan, semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Sebelumnya, botol telah diisi sama rata dengan cuka, dan 3 balon telah dimasukkan soda kue dengan takaran yang berbeda. Balon nomor 1 diisi dengan 1 sendok soda kue. Balon nomor 2 diisi dengan 2 sendok soda kue, dan balon nomor 3 diisi dengan 3 sendok soda kue. Selanjutnya, masukkan ujung balon ke ujung botol tanpa menjatuhkan soda kue terlebih dahulu. Setelah tersusun sama, lalu dimasukkanlah ketiga soda kue yang berada dalam balon ke dalam botol dengan bersamaan, dengan menyalakan stopwatch untuk menghitung waktu yang dibutuhkan balon mengembung sampai titik terbesar. Kesimpulan, balon ketiga lebih besar dari balon kedua dan ke-1. Dalam hal tersebut, perbedaan soda kue dan cuka dapat mempengaruhi laju pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi memengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Siapkan 3 buah gelas plastik dan tandai gelas tersebut dengan perbandingan gelas pertama berisi cuka murni, gelas kedua 1:1, gelas ketiga 2:1. Kemudian ambil 3 buah cangkang telur dan masukkan masing-masing cangkang telur tersebut ke dalam gelas. Lalu siapkan stopwatch untuk menghitung waktu cangkang telur habis bereaksi. Setelah 5 menit direndam, dapat dilihat bahwa cangkang telur yang direndam pada gelas pertama mengalami perubahan di mana gelembung semakin banyak dan cangkang telur yang direndam berubah menjadi warna yang lebih putih. Di gelas kedua tidak ada perubahan, ataupun begitu pula pada gelas ketiga. Setelah direndam selama 7 menit, dapat dilihat bahwa cangkang telur yang direndam pada cuka murni atau gelas pertama bereaksi lebih cepat dibandingkan cangkang telur yang direndam pada gelas kedua dan gelas ketiga. Kesimpulan, semakin besar konsentrasi yang dimiliki oleh cuka, maka semakin cepat cangkang telur akan habis bereaksi dengan cuka. Alat dan bahan: cuka, 3 gelas plastik, cangkang telur. Cangkang telur pertama dipotong setengah, cangkang telur kedua dipotong kecil, dan cangkang telur ketiga dipotong menjadi serbuk. Tuangkan cuka ke dalam 3 buah gelas plastik yang di dalamnya sudah ada potongan cangkang telur. Setelah beberapa menit, kita bisa mengamati reaksinya. Pada gelas pertama, bereaksi setelah 10 menit, pada gelas kedua bereaksi setelah 2 menit, dan pada gelas ketiga bereaksi setelah 1 menit. Kesimpulan, semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Alat dan bahan: baiklin, cuka, gelas plastik, jarum pentul, dan stopwatch. Langkah-langkah: siapkan ketiga gelas plastik, kemudian isi dengan gelas pertama 100 ml cuka, gelas kedua 100 ml baiklin, dan gelas ketiga 100 ml cuka plus baiklin. Dan kemudian masukkan 2 jarum ke dalam masing-masing gelas. Lalu nyalakan stopwatch untuk menghitung laju reaksinya. Dan kesimpulannya adalah bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi, tapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut.